semua para pengurus serta para anggota jamaah pengajian di Asia yang berbahagia. Marilah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam suasana saling islah untuk sharing dalam rangka usia seni ini. Saling menasihati dengan penuh kasih sayang, kesabaran, ketakwaan. Itulah yang kita harapkan pada jamaah sekalian Ibu, sehingga setiap kita bertemu dalam kajian seperti ini tidak menjenuhkan tetapi menyenangkan. Itu barangkali harapan dari para pengurus. Karena pengajian ini didasari dengan iman dan takwa kepada Allah. Yang belum paham tolong ditanyakan, yang sudah paham mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tasdiqun bil qalbi wa taqul bil lisan wa amalul bil arkan. Iman itu bukan sekedar diyakini dalam hati, tetapi diucapkan dengan lisan, lalu dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Itulah Islam. Sehingga kita masuk dalam orang-orang yang akan diperhitungkan oleh Allah setelah kita ingin mengkaji daripada firman Allah dan hadis Nabi yang sah yang mampu mengantarkan keluar kita yang berbeda dari hari ke hari. Para ibu sekalian yang berbahagia, izinkanlah untuk menyampaikan dalam tema Islam berkemajuan. Di sana ada kalimat Allah memberi orang mukmin hartanya dan jiwanya dengan surga. Sebagaimana firman Allah surat At-Taubah 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh kata Allah, orang mukmin itu diberi harta dan jiwanya dengan surga. Nikmat rasanya kalau kita baca Quran At-Taubah 111 ini. Nabi sempat ditanya oleh Aisyah. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang sholat tahajud, tidak pernah terlewati setiap malam. Itu Nabi. Setiap malam Nabi Muhammad kepada Allah sampai kakinya bengkak. Bangunlah seorang istri tercinta, Aisyah binti Rasul binti Abu Bakar. Melihat Nabi yang sedang buka kakinya, air mata berenang-renang di peluk mata istri tercinta yang bermaksud, ya Rasulullah, mengapa dengan kok sibuk-sibuk sholat tahajud setiap malam? Padahal jenengan dijamin surga, kata Allah dalam Al-Quran. Apa jawaban seorang Nabi terjadi kepada jemaah? Innahu 'abdan syakur. Apakah kita dapat bersyukur pada istri kalau sudah jangan bersyukur? Mengapa seperti ini kata Rasul? Jadi Nabi sudah ditakdirkan oleh Allah surga, semakin meningkat ibadahnya. Tidak pernah berhenti sholat malam, tidak pernah terlewatkan sholat jamaah di masjid, tidak pernah berhenti untuk jamaah di masjid, bahkan tidak pernah terlambat untuk sholat jamaah di masjid. Dijamin oleh Allah dalam surga seperti ini. Kita aja yang dijamin, ya kan? Ya.
belum dicermin kita sudah banyak meninggalkan hal yang merasa diri kita ini tidak apa-apanya dibandingkan dengan Rasul. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kata Allah, jikalau orang mukmin itu mencintai aku, fattabi'uni, ikutilah yang ada dalam Al-Quran. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku bisa kepada kalian, bahkan aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Hari ini aku ampuni, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ibu yang berbahagia, kaitannya dengan surat Al-Imran tadi. Mari kita pada sore hari ini kita jelaskan mengapa Allah beri orang-orang mukmin dengan surga jiwa dan harta. Yang pertama kata Allah, Allah beri orang-orang dengan surga orang beriman dan harta dan jiwanya. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka benar-benar orang mukmin yang sebenarnya. Ayatnya jelas, surat Al-Anfal ayat yang ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatul zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Ulaika humul mu'minun haqqan. Terakhirnya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Jadi orang mukmin yang sebenarnya kata benar-benar mukmin. Bila dibacakan kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah, kalimat takbir, kalimat takbir, takbir dan takbir, mereka semakin bertambah. Dan kalau diingatkan kepada kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, para jemaah, mereka semakin bergetar. Ingat, ya. Jadi ibaratnya kita ini berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ada sahabat yang mengingatkan, jenengan itu salah, jenengan itu tidak baik seperti itu, bergetar. Ada yang mengingatkan, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Atau dengan sikap alami. Apa yang dimaksud alami para jamaah? Ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya tanah longsor, ada angin puyuh. Itu semua adalah ujian Allah untuk manusia agar jiwanya itu tahu, tidak semakin angkuh dan soleh. Ingat kalau mengingatkan dengan alam, adanya gerhana bulan sepenuh, gerhana matahari penuh, gerhana bulan cincin, itu kan peringatan bahwa gejala ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Hatinya bergejolak, ya, wajilat qulubuhum, bergetar jiwanya. Kalau ini adalah Allah yang bicara. Nah, awal-awal benar dari kemarin para jemaah, kita dihidupkan dengan bencana yang namanya Maroko. Kemudian berapa ribu anak manusia meninggal dunia? Hampir 3.000, 2.300 sekian mati. Bayangkan, cuma berapa kali kan? 7,8 meninggal
2.800 manusia. Yang luka-luka hampir 2.000. Ini peringatan untuk ini. Mengapa Maluku dibicarakan seperti itu? Kita harus sadar pada jemaah, yang punya kuasa ini hanyalah Allah. Kita tidak punya apa-apa. Dikai penyakit gigi aja, aduh luar biasa. Ada ngomong sedikit, aduh, ya kan? Itu hanya gigi. Jangankan ada getaran, anak nangis, sakit. Apalagi istri ngomel-ngomel, tambah sakit. Itu hanya gigi, belum lari. Bila ada sahabat kita yang baca Quran dengan sahdunya, dengan nikmatnya, dengan indahnya, bukan semakin tertawa, tapi semakin bertambah iman kita kepada Allah. Itulah ayat Allah, itulah firman Allah yang dilantunkan oleh seorang koi maupun Korea dengan begitu indah kalimat itu diucapkan. Wong ayu ngaji Quran tambah ayu. Wong ganteng baca Qurannya tambah ganteng. Wong elek baca Quran ayu tambah ayu. Tidak boleh. Ada enggak macam. Jadi Quran itu adalah syifaa'ul linnas kata Allah, obat untuk manusia. Bukan hanya obat untuk orang-orang yang ingkar saja, untuk orang beriman. Semakin jati kamu dengan Al-Quran, semakin rindu Allah kepada dan semakin sayang kita kepada Allah. Jadi yang pertama kata Allah, orang-orang yang diberi dengan surga, harta dan jiwanya kata Allah yang pertama. Orang ini betul-betul ulaika humul mu'minun. Mereka itu kata Allah orang-orang yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah menetapkan di sisi Allah SWT dan Allah memuliakan hal-hal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, para ibu sekalian, Allah berikan surga. Mereka kata Allah beribadah, ya, tidak pernah menyebutkan Allah sedikit pun. Karena ibadah ada dua para jamaah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang tidak pernah kita lupa, baik tata caranya atau konteks dalam ibadah. Seperti apa kalau Ustaz? Sholat. Kalau maghrib berapa? 3 rakaat. Jam berapa sekarang? Jam 5 lebih 26 menit. Gak bisa bisa jam berapa? Jam 6 lebih 34 menit. Gak bisa berubah. Subuh jam berapa? Jam 3 lebih 56 menit. Gak akan berubah. Duhur jam berapa? 11 lewat 20 menit. Asar jam berapa? Jam 2 lebih 20 menit. Semakin ganti. Kemarin asar sampai jam 3. Iya. Tapi sekarang mundur. Jam 2 lebih sudah ada asar. Nah, kalau orang yang benarnya setelah sholat subuh berjamaah di masjid atau di langgar musola merindukan sholat. Kapan lagi Allah bisa kembali sholat subuh? Ibadah di rumah itu ibadah yang terkait dengan tidak ada ketentuan Allah, tapi ada perintah